Kuil terbengkalai. Minxian siswa yang sedang mengikuti ujian. Apa aku ini bereinkarnasi menjadi sarjana miskin? Xiao Lisan taklan rubah. Saya tersesat dan ingin menginap di sini semalam. Saya ingin tahu, apakah Anda keberatan? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Silakan masuk cepat nona muda. Lepaskan pakaianmu dan hangatkan dirimu di dekat api. Tuan muda, saya masih kedinginan. Kalau begitu aku akan mencari kayu bakar. Malam sudah larut dan sepi. Wanita rendahan ini hanya berharap orang yang tulus hati untuk saling menghibur. Tidak kusangka aku akan seberuntung ini dengan wanita. Tidak sia-sia aku melajang selama 30 tahun di kehidupan terakhirku. Hari ini seperti naga menemukan air. Aku pasti akan membuat sungai Yangtze mengalir deras. Hamba rendahan ini memiliki penampilan yang rapuh dan lemah. Saya harap Tuan muda akan berbelas kasihan. Rubah langit berekor 9 ahlul dalam rayuan. Mereka berkultivasi dengan menyerap energi vital pria dan membunuh mereka setelah berhasil. Aku tahu sesuatu sebaik ini tidak akan terjadi begitu saja padaku. Seorang sarjana miskin di kuil yang hancur larut malam, ditambah rubah betina. Apakah aku bertransmigrasi ke kisah-kisah aneh dari studio Tiongkok? Nona muda Anda tidak boleh merendahkan diri seperti ini. Cepat kenakan kembali pakaianmu. Tuan muda, kenapa Anda berhenti? Hati saya sangat sakit. Malam dan pemandangan yang begitu indah. Dan seorang wanita cantik bagai bunga. Tuan muda jangan menunda. Aku hanyalah seorang sarjana miskin. Dengan hanya integritasku beraninya, aku menyesatkan wanita cantik. Bertemu satu sama lain adalah takdir. Mengapa kita tidak berbicara sepanjang malam di bawah cahaya lilin? Dan mengobrol tentang hidup bagaimana menurutmu? Oh, tidak, nyawaku dalam bahaya tepat setelah bertransmigrasi. Apa yang harus kulakukan? Anda menolak tawaran dan memilih hukuman. Aku akan membunuhmu. Setan rubah mengolah jalan tanpa hati. Tapi kultivasi mereka belum selesai. Kelemahan mereka adalah emosi. Harta karunku. Kau polos dan cantik dengan kecantikan yang bisa meruntuhkan kota. Mengapa kau merendahkan tubuhmu seperti ini? Malam yang gelap memberiku mata yang gelap. Tapi aku menggunakannya untuk mencarimu. Setiap kali aku melihatmu merendahkan diri seperti ini, hatiku hancur. Suku rubah kami, di mata manusia kalian, adalah iblis dan orang luar. Bagaimana mungkin kau benar-benar peduli padaku? Seluruh dunia dipenuhi dengan penindasan terhadap ras lain. Jika kalian sendiri meremehkan diri kalian, kapan ras lain akan bisa bangkit? Bagaimana jika kau adalah iblis rubah? Dalam hatiku, tidak ada perbedaan antara iblis rubah dan manusia. Bahkan, kau lebih baik daripada beberapa manusia berhati hitam. Apakah kau benar-benar berpikir begitu? Setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Berapa banyak bajingan kotor, bahkan tidak sebaik ekormu. Dalam hatiku, kau murni dan baik hati. Seperti seorang dewi. Nenek menceritakan banyak kisah padaku. Tentang manusia dan iblis rubah yang saling mencintai. Kisah-kisah pengabdian seumur hidup. Saya tidak menyangka bahwa di dunia manusia, benar-benar ada orang yang begitu jujur. Dan saya bertemu dengannya pada perjalanan pertama saya turun gunung. Mungkinkah ini benar-benar jodoh yang ditakdirkan? Tuanku adalah seorang pria sejati. Sayalah yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Syukurlah. Rubah kecil ini akhirnya percaya. Begitu terang aku harus segera kabur. Kalau tidak lain kali, aku mungkin tidak akan seberuntung ini. Tapi nenek berkata, pria di dunia manusia sangat pandai merayu. Bagaimana saya bisa percaya Anda tidak menipu saya? Jika Anda benar-benar peduli padaku, maka saya akan memberimu kesempatan.
Kesempatan macam apa? 3 hari dari sekarang, kita akan menikah di sini, di kuil. Jika Anda bisa menepati janji dan menungguku di sini, maka saya akan percaya kata-katamu. Menikah. Apa Anda tidak mau? Aku. Saya tahu semua yang Anda katakan itu palsu. Tidak ada satupun dari kalian pria yang baik. Nona muda Anda salah paham. Aku hanyalah seorang sarjana miskin tanpa keahlian khusus. Aku sungguh tidak pantas untukmu. Aku takut kau akan menderita kesulitan jika mengikutiku. Tidak masalah jika aku menderita sendirian. Aku takut kau menderita bersamaku. Saya tidak keberatan. Karena Anda tidak keberatan, maka kita akan menikah di sini dalam 3 hari. Bisa menikahi wanita secantik itu. Sungguh keberuntungan 3 kehidupan. Sudah terang. Saya harus kembali. Saya akan datang menemuimu lagi dalam 3 hari. Baiklah, aku akan menunggumu. Akhirnya pergi. Tidak banyak waktu tersisa bagiku. Dunia ini penuh dengan iblis dan monster di mana-mana. Aku masih harus mencari cara untuk kembali. Selesaikan keinginan terakhir pemilik asli. Menjadi sarjana terbaik dan aku bisa kembali. Tidak mungkin. Membuatku orang tak berpendidikan menjadi sarjana terbaik. Kau bercanda. Suamiku, bukankah kau bilang akan menungguku? Kau mau lari? Tidak. Lalu kenapa kau lari? Bagaimana pernikahan dengan Santa Klan Ruban bisa dilakukan terburu-buru? Aku berencana untuk pulang, untuk menyiapkan pakaian dan hadiah pernikahan. Baiklah, aku tahu di mana rumahmu. Kau duluan dan persiapkan pernikahan. Dalam 3 hari, kita akan menikah secara megah dan terhormat. Rubah kecil ini sama sekali tidak mudah ditipu. Sebaiknya aku pulang dulu dan mencari tahu. Kediaman Nin. Kakak ipar Ninsha. Paman, Pinggul penuh dan pinggang ramping. Sialan. Pertemuan romantis ini datang silih berganti. Paman pergi ke ibu kota untuk ujian kekaisaran. Dan belum ada kabar selama beberapa hari. Kakak iparmu mengira kamu mengalami kecelakaan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja kan? Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Apa karena kamu tidak punya cukup uang perjalanan? Paman, ini adalah kediaman lama keluarga Nin di kota Qingshan. Itu disewakan 3 tahun lalu. Saat kamu pergi ke ibu kota untuk ujian, ambil sewanya di jalan. Itu seharusnya cukup untuk biaya perjalananmu. Terima kasih kakak ipar, selama bertahun-tahun ini, telah merawatku. Kau sudah bekerja keras kakak ipar. Saat kakakmu sekarat, dia menitipkanku untuk menjagamu dengan baik. Hal-hal ini adalah semua hal yang harus kulakukan. Kakak ipar, mengapa kau menatapku seperti itu? Paman, aku punya kabar baik. Kabar baik apa? Kamu sudah tidak muda lagi. Seorang mak comblang akan datang malam ini untuk menjodohkanmu. Jika kamu menikah, aku akan memenuhi janjiku pada kakakmu. Mak comblang akan datang malam ini. Kamu tunggu saja di rumah. Aku akan pergi membeli anggur dan daging untuk dibawa pulang. Mak comblang siapa? Mengatur pernikahan larut malam. Paman mak comblang sudah datang. Lingdami. Paman, ini adalah yang dari daerah sekitar. Lingdami yang terkenal. Halo Lingdami. Silakan duduk Lingdami. Aku akan pergi menyiapkan makanan dan minuman. Kita bisa bicara pelan-pelan. Kau adalah roh rubah. Sarjana, aku dengar. Kamu ingin menikahi nona muda kami. Nona muda.
Rubah ini adalah bawahan iblis rubah itu. Sejujurnya, ketika aku pertama kali bertemu nona muda klan rubah kemarin, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan melihatnya lagi tak terlupakan. Dalam hidup ini, aku tidak akan menikahi siapapun kecuali dia. Beraninya, kamu hanyalah manusia biasa. Bagaimana bisa kamu menikahi nona mudaku? Jika kamu bersedia mundur sekarang dan membatalkan pertunangan, aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan segera membunuh seluruh keluargamu. Ini pasti iblis rubah yang dikirim untuk mengujiku. Jika aku memohon belas kasihan sekarang, aku mungkin akan mati lebih cepat. Raja Rubah mencari menantu dan telah menetapkan 3 ujian. Ujian pertama, keberanian. Sebagai seorang pria, meskipun aku tidak punya keahlian khusus, janjiku bernilai 1000 keping emas. Bahkan jika kau membunuhku sekarang, aku tidak akan goyah dari tekad awalku. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. The film was translated and Aku masih punya narrated satu by hal M. untuk Media. diminta. Apa? Berubah pikiran. Kakak iparku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Aku mohon kau lepaskan dia. Di ambang kematian. Kamu masih sempat memikirkan orang lain. Seorang kakak ipar itu seperti ibu. Aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikan besarnya. Aku sama sekali tidak bisa membebaninya lagi. Anggap saja kamu beruntung. Cukup besar. Istirahat dan kumpulkan energimu baik-baik beberapa hari ini. Latih keterampilanmu. Jika kamu tidak melayani nona muda dengan baik, aku akan memastikan kamu membayar mahal. Dimengerti. Seekor rubah kecil hampir membunuhku. Bagaimana dengan iblis rubah itu atau raja rubah? Bukankah mereka akan menjadi lebih kuat lagi? Melarikan diri akan melibatkan kakak iparku. Tidak melarikan diri dan menikahi iblis rubah itu bahkan lebih menakutkan. Sepertinya masih lebih bisa diandalkan untuk bekerja keras dan menjadi sarjana terbaik. Dan kembali ke abad ke-21 lebih dapat diandalkan. Hari kedua. Paman, apakah kamu di dalam? Paman, kenapa kamu sangat terlambat? Kakak ipar ini. Apa kamu tidak akan mengundangku masuk? Silakan masuk kakak ipar. Paman, Sangat proaktif. Mungkinkah dia dan tuan rumah aslinya sudah lama memiliki hubungan terlarang? saat kakakmu pergi tahun itu, kamu masih seorang anak kecil. Sekarang, kamu sudah mencapai usia untuk menikah. Terima kasih kakak ipar karena telah merawatku selama ini. Aku selalu mengingat kebaikanmu di hatiku. Bagimu, apakah itu hanya kebaikan? Aku telah menyimpan kamar kosong selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Betapa sepinya itu. Jika kamu mengambil istri nanti, aku akan semakin kesepian. Kakak ipar, apa yang ingin kau katakan? Kamu tidak pernah mengerti masalah antara pria dan wanita. Pengantin baru pasti akan menderita setelah dia masuk ke rumah tangga ini. Bagaimana kalau biarkan kakak ipar mengajarimu? Jadi pemilik asli dan kakak ipar. Tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu mengapa kakak ipar malam ini? Sangat aneh. Paman memang sudah dewasa sekarang. Itu sudah membesar. Ujian kedua Raja Rubah untuk menantu. Kecantikan. Aku hampir saja tertipu. Kakak ipar pasti telah terpengaruh oleh iblis rubah. Teknik pesona.
Ambil saja kakak ipar. Kakak ipar, dengarkan aku. Apa yang kamu takutkan? Hanya ada kita berdua di rumah. Tidak ada yang akan tahu. Biarkan kakak ipar bersenang-senang denganmu. Iblis rubah itu mungkin ada di luar. Jika aku mengatakannya secara langsung, aku takut itu akan merusak segalanya. Kakak ipar, jangan seperti ini. Kakakmu yang sudah meninggal pernah berkata, "Aku sangat berbakat. Berapa banyak gadis muda, tidak sekuat dan semenarik diriku." Tidak, The film kakak was ipar, dengarkan aku. translated and narrated by M Media. Kakak ipar berada di bawah teknik pesona. Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Maafkan aku kakak ipar. Aku hanya bisa membuatmu pingsan. Kehormatanku hampir hilang. Besok aku harus membawa kakak ipar ke dokter. Tidak goyah di hadapan kecantikan. Pria seperti itu memang langka. Tentu saja, pilihanku dalam memilih pria tidak pernah salah. Tuan muda, jangan terburu-buru. Semua pria punya kelemahan. Aku tidak percaya. Dia bisa melewati ujian terakhir. Anda siapa? Saya putri pengurus Wang. Xiaoli. Bolehkah saya bertanya, mengapa Nona Xiaoli berkunjung larut malam? Ada apa? Saya dengar Tuan Mudanin berbakat dan berbudi luhur. Benar-benar bakat untuk menjadi sarjana terbaik. Saya wanita rendahan ini dengan lancang menawarkan 100 liang emas untuk membantu Tuan Muda pergi ke ibu kota. Jika aku membawa emas ini kembali ke zaman modern, aku bisa menjadi kaya raya. Ujian ketiga Raja Rubah untuk menantu. Kekayaan. Seseorang tidak boleh menerima hadiah tanpa jasa. Lihat baik Nona, dihargai oleh Ninshen. Tidakkah kau mengerti perasaanku? Ketika kau menjadi sarjana terbaik suatu hari nanti, kembalilah dan serahkan dirimu padaku dalam pernikahan. Kau akan secara alami membalas perasaanku. Sosok Nona seperti dahan willow. Penampilanmu seperti bulan purnama. Bagi Ninshen, untuk bertemu Nona, benar-benar berkah dari 3 kehidupan. Jadi kau setuju? Nona, Anda mungkin salah paham. Aku sudah punya tunangan. Dan akan menikah besok. Mudah saja. Pergi saja dan batalkan pertunangan itu. Meskipun penampilannya luar biasa, tapi dia jelas iblis rubah yang berubah wujud. Batalkan pertunangan itu. Aku Ninshen sama sekali bukan orang yang tidak berperasaan atau tidak tahu berterima kasih. Pertunangan ini tidak bisa dibatalkan. Jalan menuju ujian kekaisaran sulit dan panjang. Aku hanya takut kau bahkan tidak akan sampai ke ibu kota dan kehabisan sumber daya di tengah jalan. Jika aku kehabisan sumber daya, aku akan mengemis sepanjang jalan. Aku masih bisa mencapai ibu kota. Tidakkah kau mencintai uang? Aku mau. Siapa di dunia ini yang tidak mencintai uang? Tapi seorang pria terhormat mencintai kekayaan dan memperolehnya dengan benar. Jika aku memutuskan pertunangan demi keserakahan akan uang, bahkan jika aku lulus ujian dan menjadi sarjana terbaik, kebajikanku tidak akan sesuai dengan posisiku. Sebagai putri seorang bangsawan kaya, saya mengambil inisiatif untuk datang kepadamu dan diam-diam menjanjikan hidupku padamu. Namun kau begitu dingin. Apakah kau sangat mencintainya? Cintaku padanya. Langit dan bumi bisa bersaksi, matahari dan bulan bisa menjadi saksi. Tidak akan pernah berubah dalam hidup ini. Nona, silakan pergi. Kasih sayang mendalam Tuan Mudanin. Benar-benar mengagumkan. Xiaoli tidak akan mengganggumu lagi. Semoga Tuan Muda mencapai keinginanmu. Dia akhirnya pergi. Nyawaku yang kecil ini sementara terselamatkan.
Belum pernah ada manusia fana yang mampu melewati 3 ujian suku rubahku. Suamiku, aku tahu aku tidak salah menilaimu. Kau adalah jodohku. Ujian apa? Suamiku, tolong jangan salahkan aku. Dari zaman kuno hingga sekarang, manusia dan iblis telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Aku juga benar-benar tidak berdaya. Baru menggunakan siasat rendah ini. Kalau begitu istriku, apakah kau percaya pada ketulusanku? Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Istriku menikah besok terlalu terburu-buru. Aku benar-benar tidak tega padamu. Untuk menikahiku dengan cara yang begitu tidak menguntungkan. Tunggu sampai aku mencapai ketenaran dan status suatu hari nanti. Dan kemudian, kita bisa menikah baiklah. Tidak rugi, tidak rugi. Kita harus menikah besok. Jika kita menunda, aku takut akan ada komplikasi. Kerumitan. Aku bisa merasakan samar-samar. Aura berbahaya. Semakin mendekat padaku. Sobat, aku akan menikahi iblis rubah. Biarlah. Iblis rubah ini sepenuhnya percaya padaku sekarang. Setelah kita menikah, aku bisa saja melarikan diri dengan dalih pergi mengikuti ujian kekaisaran. Sujud pertama, kepada langit dan bumi. Sujud kedua, kepada para tetua. Pasangan saling bersujud. Nenek Raja Rubah. Kau tidak bisa membungkuk. Nenek, Nenek, Nanda, kenapa kau datang? Jika aku tidak datang, bukankah kau akan menentang langit? Kau benar-benar di sini, menikah dengan manusia biasa. Apakah kau bahkan punya nenek ini di matamu? Nenek, tolong dengarkan penjelasanku. Ninshin adalah pria yang baik. Apakah kau tahu apa identitasmu? Santa suku rubah memikul tanggung jawab besar. Kau adalah harapan seluruh suku rubah. Bagaimana kau bisa tersesat dalam cinta duniawi? nenek ini datang tepat pada waktunya. Dia menyelamatkanku dari masalah besar. Nenek, aku mencintai Ninshan. Dia adalah seseorang yang pantas kupercayakan diriku. Si Oli, kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Kembali bersamaku. Tidak. Nenek, kau pernah berkata, tak ada manusia fana yang pernah mampu melewati 3 ujian suku rubah. Ninshan melewati semuanya. Mengapa kau masih menghentikan kami? Bagaimana jika dia lulus? Dia hanyalah sarjana lemah dan miskin. Kau adalah satu-satunya santai suku rubah kami. Dan akan memimpin seluruh suku rubah di masa depan. Dia tidak pantas. Nenek, jika aku tidak bisa bersama Ninshan seumur hidup, lebih baik aku tidak menjadi saintis ini. Oh, apa yang kau katakan? Aku tidak menyangka Xiaoli demi diriku. Bahkan, melepaskan identitasnya sebagai saintis. Semoga aku menemukan satu hati, dan tak pernah terpisah sampai rambut kita memutih. Kumohon nenek kabulkanlah keinginan kami. Si Oli, kau sangat keras kepala dan sesat. Sepertinya, pria ini tidak bisa dipertahankan. Tidak. Xiaoli. Xiaoli. Si Oli, apakah kau benar-benar demi dia bersedia kehilangan nyawamu? Xiaoli, apa kabar? Aku baik-baik saja. Apakah ini sepadan bagimu untuk melakukan ini untukku? Ini sepadan. Sepanjang hidupku, tidak ada wanita yang pernah memperlakukanku seperti ini. Siapa bilang manusia dan roh tidak bisa bersama? Cinta sejati ada di antara roh. Xiaoli, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Apapun itu, hadapi aku. Biarkan Xiaoli pergi. Sungguh sepasang kekasih yang mabuk asmara. Sarjana, apakah kau benar-benar ingin bersama si Oli seumur hidup? Aku mau. Sarjana miskin sepertimu menjadi menantu suku rubah kami hanyalah mimpi belaka. Tapi, Selama nenek mengabulkan keinginan kami, aku akan melakukan apa saja.
Aku dengar kau akan pergi ke ibu kota untuk ujian kekaisaran. Jika kau bisa sebagai sarjana terbaik, menikahi Xiaoli kami, aku akan menyetujui pernikahanmu. Baik. Setuju. Suamiku pergilah mengikuti ujian tanpa khawatir. Aku sudah meminta seseorang untuk menjaga kakak iparmu dengan baik. Xiaoli, kau sudah bersusah payah. Rasa sakit memotong ekor itu seperti mencungkil jantung. Ketika kau kembali ke suku rubah, kau harus beristirahat dan pulih dengan baik. Suamiku, begitu kau pergi dalam perjalanan ini, kita tidak akan bisa bertemu untuk waktu yang lama. Ini adalah tanda pemimpin suku rubah kami. Makhluk iblis biasa tidak berani mengganggu dengan mudah. Ini bisa menjamin keselamatan suamiku di jalan. Jika kau memberikannya padaku, apa yang akan kau lakukan? Suamiku tidak perlu khawatir. Aku kembali ke suku rubah bersama nenek. Dan tidak akan membutuhkan ini untuk saat ini. Benda ini seperti kau berada di sisiku. Begitu aku menjadi sarjana terbaik, aku pasti akan kembali dengan mahar merah 10 lei. Dan menikahimu dengan meriah. Suamiku Xiaoli akan menunggumu. Tinggal lagi di kuil bobrok ini untuk menghemat uang. Mengapa ada begitu banyak kuil bobrok di zaman kuno? Ni Xiaoqian, hantu wanita. Tuan muda, saya seorang pelayan yang tersesat. Bolehkah saya menginap di sini semalam? Ujian lain. Xiaoli, takut aku akan tersesat di jalan, bukan? Nona muda, siapa kau? Saya dari Hongyiwan. Kau adalah seorang pelacur. Pelacur? Kau memperlakukanku seperti pelacur. Mengenakan pakaian begitu minim di tengah malam. Keluar untuk menggoda pria. Kau tidak mungkin mengatakan. Kau adalah wanita terhormatkan. Aku bukan pelacur. Aku adalah Nona NHCE keluarga Tuan Wang. Tinggal di belakang rumah Hongyiwan. Bukankah itu sama saja dengan seorang pelacur? Terlebih lagi kau bahkan lebih buruk dari seorang pelacur. Apa? Pelacur dipaksa melakukannya. Tapi kau menjadi seorang simpanan. Dengan sukarela bertingkah seperti wanita jalan. Jadi kau bahkan tidak semulia pelacur. Kau? Jangan repot-repot mencoba menggodaku. Tutup pintunya dan keluar. Kau benar-benar menyuruhku pergi. Tidak perlu mengujiku. Meskipun kau cantik. Tapi aku tidak tertarik padamu. Hanya Xiaoli yang ada di hatiku. Begitukah? Kalau begitu aku mungkin saja ingin mencoba mengambil risiko. Mengapa kalian para wanita begitu jalan? Apa kau percaya aku akan menamparmu? Ayo kemari dan tampar aku. Secara logis untuk wanita murahan sepertimu, aku seharusnya menamparmu. Tapi aku takut mengotori tanganku. Apa kau? Satu tamparan dariku ini akan menjatuhkanmu. Bagaimana jika aku tertular penyakit? Kau? Keluar. Jangan menghalangiku belajar untuk ujian kekaisaran. Kutu buku. Aku akan menakutimu sampai mati. Masih belum pergi. Aku bilang aku ingin belajar. Apa kau tidak mengganggu? Dia terlihat cukup takut. Seharusnya dia senang, bukan? Ketidakkekalan putih. Bukankah itu omong kosong? Dia cukup tampan. Sudah berapa lama sejak kita melihat pria tampan yang begitu rupawan? Terakhir kali aku melihat seseorang setampan itu Ketidakkekalan hitam. adalah Panien. Di mana ini? Kenapa orang-orang yang datang ke sini semua menanyakan pertanyaan ini? Tidak bisakah kamu menanyakan hal lain? Aku pikir menjadi tampan berarti dia adalah orang yang menarik. Tidak menyangka dia begitu vulgar. Bai Juye memiliki kedalaman puitis yang lebih.
Aku lebih suka gaya Libai yang tak terkekang. Air terjun itu terjun lurus 3000 kai. Seolah Bima Sakti jatuh dari langit ke-9. Siapa kau? The film was translated Tidak bisakah kamu and tahu kita narrated adalah- by M Media. Impermanensi hitam putih. Ketidakkekalan hitam putih adalah wanita. Siapa yang memberitahumu? Impermanensi hitam putih itu laki-laki. Tidak disangka. Ketidakkekalan hitam putih adalah dua wanita cantik yang memukau. Melihat ketidakkekalan hitam putih, apakah ini berarti aku sudah mati? Tebakanmu benar. Cerdas dan tampan bersatu dalam satu orang. Langka. Sungguh langka. Tidak disangka aku bahkan belum lulus ujian kekaisaran dan kembali ke zaman modern ketika aku mati di sini. Sangat dingin. Aku akan membawamu ke tempat yang hangat. Di mana? Kau baru saja ketakutan setengah mati oleh hantu wanita Xiaojin. Kami akan membawamu berinkarnasi. Berinkarnasi. Kalau begitu bukankah aku akan berubah menjadi bayi? Ya. Kalau tidak mengapa disebut reinkarnasi. Lalu, apakah aku masih akan mengingat hal-hal dari sebelumnya? Sebelum berinkarnasi, pertama seberangi jembatan ketidakberdayaan dan minum sup mengpo. Setelah minum kau tidak akan mengingat apapun. Tidak, aku tidak bisa lupa. Melupakan lebih nyaman. Mengapa kau selalu bertanya padamu dan bukan padaku? Karena aku lebih tampan darimu. Tidak, aku tidak bisa pergi, aku tidak bisa lupa. Tidak, ayo pergi. Jika lebih lama lagi ibumu akan mengalami persalinan yang sulit. Tolong saudari-saudari, bisakah kalian melepaskanku kali ini? Lihatlah pemuda tampan ini. Sudah lama aku tidak merasa selembut hati ini. Kau ingin melepaskannya, bukankah kita juga? Tidak sengaja melepaskan beberapa sebelumnya. Tapi jika Raja Yama tahu, dia akan memotong bonus kinerja kita. Uang menggerakkan dunia. Dia baru saja meninggal dan belum ada yang membakar uang kertas untuknya. Saudari-saudari, aku tidak punya uang sekarang. Apakah ada cara lain? Kalau begitu serahkan dirimu pada kami. Dirasuki hantu. Kami para saudari adalah kecantikan di negeri ini. Apakah kau masih akan pilih-pilih? Tidak. Bagaimana kau memiliki tanda dari suku rubah? Apa hubunganmu dengan suku rubah? Santa suku rubah Xiaoli adalah tunanganku. Aku tidak menyangka anak ini ternyata adalah menantu suku rubah. Kita tidak bisa menyinggung suku rubah. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita memberi muka pada suku rubah dan membiarkannya kembali ke dunia orang hidup? Tapi bagaimana jika dia berbohong pada kita? Tanda suku rubah tidak pernah tertinggal. Dia hanya seorang sarjana. Jika sang Santa tidak memberikannya sendiri padanya, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan cincin jempol Jiok itu? Itu masuk akal. Mari kita beri muka pada suku rubah. Kita tidak akan kekurangan keuntungan di masa depan. Tapi bagaimana dengan Raja Yama? Bonus kinerja yang diberikan oleh Raja Yama, bagaimana bisa dibandingkan dengan keuntungan dari suku rubah? Demi suku rubah, kami akan membiarkanmu kembali ke dunia orang hidup. Terima kasih saudari-saudari atas kebaikan kalian yang besar. Di masa depan, setelah Ninxian meninggal, aku pasti akan membalas kalian ketika aku bertemu kalian lagi. Pada saat kau meninggal puluhan tahun akan berlalu. Kami para saudari tidak bisa menunggu selama itu. Benar jika kau benar-benar ingin membalas budi kami. Setelah kembali ke dunia orang hidup, cukup bicarakan hal baik tentang kami di depan sang Santa. Tentu saja. Aku kembali. Rasanya seperti aku baru saja bermimpi. Aku tersesat. Bolehkah aku menginap di sini semalam? Sial ini lagi. Hantu nafsu secara khusus menyerap energi yang pria. Kelemahan. Menjadi emosional. Kelemahan hantu wanita ini juga menjadi emosional. Sepertinya, aku masih harus menggunakan taktik sebelumnya, yang digunakan pada Xiaoli, untuk menghadapinya. Sudah larut dan embunnya tebal. Nona, kau mengenakan pakaian begitu minim, kau pasti sangat kedinginan. Bagaimana kalau aku membantumu menghangatkan diri? Tuan muda, saya sangat kedinginan. Saya harap Anda akan mengasihani saya. Pegang aku lebih erat dan kau tidak akan kedinginan. Tuan muda, kau sangat nakal. Pria yang tidak nakal. Wanita tidak suka. The film was Tuan muda, kau cukup translated mempesona. and narrated by M Media. Yang ini sangat menyukainya. Wanita ini hanya bisa ada di surga. Hanya satu yang turun ke dunia fana. Pertama kali aku melihatmu, Nona.
Cinta sudah berakar dalam. Kupikir kau sarjana ini sangat sopan. Tidak menyangka kau juga pria mesum. Nona, apakah kau mencium sesuatu yang terbakar? Tidak ada bau gosong. Benar-benar tidak. Tapi hatiku telah terbakar olehmu. Baru kali ini aku mendengar seseorang menggoda seperti ini. Kau sarjana ini cukup pandai merayu. Lidahku manis karena hatiku manis. Hatiku manis karena kau ada di dalamnya. Kata-kata berbunga-bunga. Kau salah paham, aku tidak pandai berkata-kata. Aku tidak bisa belajar kata-kata manis. Ini semua terangkai dari perasaanku yang tulus. Perasaan tulus. Begitukah? Kalau begitu katakan lagi sedikit. Biarkan aku dengar. Kurasa Nona pasti bermain kecapi. Kalau tidak mungkin bisa begitu mudah memetik senar hatiku. Aku punya kekuatan super, aku super menyukaimu. Lanjutkan. Apa kau tahu perbedaan antara dirimu dan bintang-bintang di langit? Apakah ada perbedaan? Bintang-bintang ada di langit, tapi kau ada di hatiku. Jurus rayuan gombal pamungkas seumur hidupku. Sudah kukeluarkan semua. Gadis kuno mudah ditipu. Dia seharusnya sudah terharu sekarang kan? Tuan muda. Menggunakan bahasa berbunga-bunga semacam ini. Berapa banyak gadis yang sudah kau tipu? Bagaimana gadis lain bisa dibandingkan denganmu? Di hatiku, kau adalah satu-satunya. Jangan berpikir bahwa dengan beberapa kata-kata berbunga-bunga, kau bisa menipuku. Pria-pria yang pernah kulihat, kalau bukan 1000 setidaknya 800. Pria di dunia ini, semuanya tidak setia dan tidak tahu berterima kasih. Pria bajingan. Mati. Baiklah kau hantu wanita yang keras kepala. Tuan muda, kau wangi sekali. Entah nanti saat aku menjemputmu. Apakah kau masih akan suami ini? Akan ku beritahu. Ini adalah tanda kepala suku rubah. Saintes suku rubah adalah tunanganku. Apa kau tidak takut menyinggung suku rubah? Cincin jempol giok suku rubah. Takut sekarang, kalau kau tahu diri cepat pergi. Di masa depan di hadapan suku rubah. Aku akan mengatakan beberapa kata baik untukmu. Maka kau tidak perlu menjadi hantu pengembara kesepian yang menyedihkan. Aku takut sekali. Suku rubah luar biasa sekali. Apa kau pikir aku mangsa yang mudah? Jiwa yang menarik itu 1 dari 10.000. Kau hanya punya penampilan yang bagus. Sayang sekali, sayang sekali. Apa maksudmu? Sayang sekali kau terlihat seperti bidadari surgawi. Awalnya kupikir kau adalah hantu abadi yang halus. Tidak pernah menyangka kau akan begitu vulgar. Sepertinya kau sama saja dengan hantu wanita biasa. Apa yang kau katakan? Kau benar-benar bilang aku seperti hantu wanita biasa. Benar. Jelaskan dirimu. Aku bilang sudah berapa tahun kau melakukan ini? 100 tahun. Dalam 100 tahun terakhir, kau sudah menyerap cukup banyak energi vital pria kan? Setiap kali seperti ini, pertama merayu lalu. Jadi kenapa? Membosankan. Benar-benar membosankan. Kutu buku. Apa-apa sebenarnya maksudmu? Aku tidak menyangka bahwa dalam 100 tahun terakhir, kau monoton menyerap energi vital pria. Tanpa kreativitas sama sekali. The film was Kreativitas. translated and narrated by M Media. Apa itu kreativitas? Mengandalkan penyerapan dan energi vital yang didapat melalui tipuan. Apa gunanya? Tidak ada tantangan sama sekali. Tantangan. Mau bermain sesuatu yang seru? Apa yang seru? Mari kita bermain permainan. Lepaskan 1 potong pakaian per putaran. Lepaskan potongan terakhir. Dan aku tidak akan punya sehelai pakaian pun tersisa di tubuhku. Aku bahkan tidak akan berkedip. Dan kau bisa menyerap energiku bagaimana? Aku tidak percaya kau memikirkan itu. Permainan vulgar seperti itu? Apa kau berani bermain
Jeti, sedangkan aku, tidak tersisa sehelai pun. Kalau begitu kau lepaskan aku. Bagaimana aku tahu? Apakah kau akan bermain curang? Kakak kau hantu. Kau bisa terbang menembus langit menggali ke dalam bumi, kau maha kuasa. Aku hanya seorang sarjana kecil yang lemah. Mungkin bisa menang melawanku. Itu benar juga. Beritahu aku permainan apa itu? Permainan ini disebut dua lebah kecil. Dua lebah kecil. Dua lebah kecil. Terbang di taman bunga. Terbang di taman bunga. Terbang ke atas, terbang ke bawah. Terbang ke atas, terbang ke bawah. Terbang ke kiri, terbang ke kanan. Terbang ke kiri, terbang ke kanan. Terbang pergi. Terbang pergi. Kau kalah, lepaskan. Lagi. Dua lebah kecil. Dua lebah kecil. Terbang di taman bunga. Terbang di taman bunga. Terbang ke atas, terbang ke bawah. Terbang ke atas, terbang ke bawah. Terbang ke kiri, terbang ke kanan. Terbang ke kiri, terbang ke kanan. Terbang pergi. Terbang pergi. Kau kalah lagi. Lepaskan. Lagi. Dua lebah kecil. Dua lebah kecil. Terbang di taman bunga. Terbang di taman bunga. Terbang ke atas, terbang ke bawah. Terbang ke atas, terbang ke bawah. Terbang ke kiri, terbang ke kanan. Terbang ke kiri, terbang ke kanan. Terbang pergi. Terbang pergi. Kau kalah lagi. Tapi, aku sudah tidak punya pakaian lagi untuk dilepas. Karena tidak ada lagi yang bisa dilepaskan. Apa yang ingin kau lakukan? Kalau begitu. Dua lebah kecil. Dua lebah kecil. Terbang di taman bunga. Terbang di taman bunga. Terbang ke atas, terbang ke bawah. Terbang ke atas, terbang ke bawah. Terbang ke kiri, terbang ke kanan. Sudah subuh. Kita benar-benar bermain game semalaman. Ya, langit sudah cerah. Kau benar-benar bisa bermain. Tidak main lagi, tidak main lagi. Sudah subuh, aku harus kembali. Ayo pergi. Ingat apa yang kau janjikan padaku. Tapi aku tidak kalah. Siapa bilang pemenang sudah ditentukan? Kau seperti ini, dan masih belum kalah. Pokoknya aku bilang tidak ada pemenang yang ditentukan. Itu berarti tidak ada pemenang yang ditentukan. Besok malam, lanjutkan bermain game. Baiklah, baiklah. Siapapun yang tidak datang adalah pengecut. Bermain dengan hantu semalaman benar-benar melelahkan. Xiaole masih polos imut dan mudah ditipu. Aku tidak tahu bagaimana tubuh rubah kecil ini. Aku masih sedikit merindukannya di hatiku. Hantu wanita tidak berani keluar di siang hari. Tunggu dia di malam hari. Pergi ke kuil yang hancur dan temukan aku tidak ada di sana. Mungkin juga tidak akan bisa menyusulkan. Kenapa kau menatapku? Kau kutu buku. Kau sebenarnya cukup tampan. Kau baru tahu. Penjaga hitam dan putih. Memujiku setampan Fan An. Tuan Mudanin, berbagi ranjang malam ini. Biarkan aku melayani Anda. Kau tidak mungkin mencoba menyerap energi yang kukan. Tentu saja tidak. Aku benar-benar menyukaimu. Bagaimana jika kau tidak sengaja menyerapnya? Jangan khawatir, aku akan mengendalikan kekuatanku dengan baik. Bagaimana kabar Xiao Zhu setelah dia berinkarnasi? Xiao Chu beruntung kali ini. Dia terlahir kembali di keluarga kaya. Orang tuanya sangat menyayanginya. Tim permanensi hitam putih memang dapat diandalkan dalam pekerjaan mereka. Aku berharap Xiao Zhu akan bahagia dan gembira di masa depan. Jadi, mengapa kau mengubah topik pembicaraan? Apa kau takut aku akan melahapmu? Tuan Mudanin, semalam musim semi bernilai 1000 keping emas. Tuan Mudanin, jangan kecewakan. Xiao Qian, bagaimana kalau kau tidak keluar di siang hari? Matahari terlalu terik, kau tidak akan sanggup menahannya. Tapi aku ingin menemanimu. Menemanimu ke ibu kota untuk ujian kekaisaran. Kalau begitu kau tidur di siang hari, dan keluar lagi di malam hari. Apakah kau memperlakukanku seperti kelelawar yang bersembunyi di siang hari dan keluar di malam hari? Aku masih perlu membaca di siang hari. Jika hal-hal terus seperti ini,
Kau akan tercerai-berai jiwa dan rohnya sebelum mencapai ibu kota. Bagaimana kalau kau pergi ke ibu kota dulu dan menungguku? Tapi, Para sarjana yang pergi ke ibu kota untuk ujian kekaisaran kali ini berjumlah ratusan ribu. Penginapan pasti sudah penuh. Sebelumnya, karena masalah Xiaoshu, kita sudah tertunda terlalu banyak hari. Jika kita tidak bergegas dalam perjalanan kita, aku takut kita harus tidur di jalanan. Kau pergi ke ibu kota dulu dan bantu aku memesan penginapan. tapi aku khawatir tentangmu. Jangan khawatir, dalam 4 jam, aku akan sampai di kota Kingshan. Setelah aku menagih sewa dari rumah lama, aku akan pergi ke ibu kota untuk menemuimu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke ibu kota dan menunggumu. Kau harus hati-hati. Sepanjang jalan, aku sudah melihat berbagai macam iblis monster dan hantu. Apalagi yang perlu ditakutkan? Kediaman bangsawan tua ini. Rumah ini sama sekali tidak terlihat seperti ada yang tinggal di dalamnya. Kakak. Kenapa rumah ini begitu bobrok? Ada seseorang di dalam. Ini adalah rumah berhantu. Rumah berhantu. Rumah ini telah ditinggalkan selama 3 tahun. 3 tahun yang lalu, sebuah keluarga beranggotakan 7 orang semuanya meninggal secara tidak wajar. Dan setelah itu, setiap orang yang masuk ke dalam tidak pernah keluar lagi. Lambat laun rumah ini menjadi tempat yang tidak seorang pun berani mendekati rumah berhantu. Rumah kita sekarang telah menjadi rumah berhantu. Tuan muda kita sama sekali tidak bisa masuk. Orang-orang masuk ke rumah ini tetapi tidak pernah keluar. Ini berhantu. Jika hantu laki-laki datang, aku tidak takut. Aku akan membunuhnya. Jika hantu perempuan datang, kita akan tidur bersama. Apa kau benar-benar tidak takut hantu? Kau seharusnya bertanya, apakah hantu-hantu itu takut padaku? Ini adalah hantu berumur pendek lainnya. Sangat cantik. Bagaimana bisa tidak ada setitik debu pun di atasnya? Chen Yuan. 3 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Ya Tuhan. Kau adalah. Tuan, aku sudah menunggumu selama 3 tahun. Menungguku selama 3 tahun. Kau mengenalku. Tapi, kenapa aku merasa kau sedikit familiar? Aku selalu merasa pernah melihatmu di suatu tempat. Bagus. Terlalu bagus. The film was Suara sitar itu translated seperti musik and surgawi. narrated by Itu membuat M. seseorang Media. mabuk kepayang. Aku lahir dari teratai. Hanya Tuan yang bisa kupercayakan diriku. Kau turun dari lukisan. Tuan berbakat dan tampan. Aku beruntung. Jeti, aku turun dari lukisan ini untuk menemuimu. Tidak heran kau terlihat sedikit familiar bagiku. Lalu, apakah kau manusia atau hantu? Kau turun dari lukisan. Kalau begitu kau jelas bukan manusia. Lalu, apakah kau iblis atau hantu? Mengapa berlama-lama memikirkan ini? Waktu yang baik itu singkat. Bagaimana kalau aku melayani Tuan?
Nona cantik. Aku sudah melewati rutinitas ini 2 kali. Kalian para wanita, selain melayani orang lain dengan kecantikanmu, tidak bisakah kau melakukan hal lain? Tidak ada hal baru sama sekali. Melayani orang lain dengan kecantikan. Ya. Selain melayani orang lain dengan kecantikanku, aku tidak bisa melakukan hal lain. Hantu pendendam. Dendam hantu pendendam itu terlalu dalam untuk diselesaikan. Maka ia terperangkap di dalam lukisan. Kelemahan, dendam. Kelemahan hantu pendendam adalah dendam. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Nona cantik, apa dendammu? Apa itu dendam? Itu sesuatu yang tidak bisa kau lepaskan. Apa yang tidak bisa kulepaskan? Adalah menghabiskan malam yang baik bersama Tuan. Dalam pikiranmu, kenapa selalu tidur? Karena kau tidak tidur. Kalau begitu aku akan kembali. Kenapa kau kembali? Tidakkah kau ingin menyerap energi yangku? Sewa tidak bisa ditagih sekarang. Lanjutkan perjalanan ke ibu kota. Jika Nona cantik ini pergi, aku tidak akan bisa melihatnya lagi. Sayang sekali. Xiao Qian masih menungguku di ibu kota. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ya Tuhan. Hujan deras ini mungkin akan berlangsung sepanjang hari. Lihat, bukan berarti aku tidak ingin pergi. Hanya saja langit tidak berbaik hati. Aku tidak punya pilihan selain dengan enggan tinggal untuk 1 malam lagi. Kau mengejutkanku. Kau berjalan tanpa membuat suara kan? Melihatmu seperti ini, kau pasti seorang sarjana yang bepergian ke ibu kota untuk ujian kekaisaran. Mengapa kau tidak pergi di siang hari? Mungkinkah Tuan enggan meninggalkanku? Hujan turun di siang hari, jadi aku tidak bisa pergi. Dengan kecantikan sehebat dirimu di sini, bagaimana aku bisa tega pergi? Pria itu bersedia, wanita itu tertarik. Malam ini, jangan kita sia-siakan waktu yang baik ini lagi. Jangan terburu-buru. Mari kita pahami dulu secara sederhana. Dan kemudian memiliki pemahaman yang mendalam. Tidak tidur. Sebelum tidur setidaknya kau harus beritahu aku namamu kan. Seorang wanita cantik yang memukau. Ditiduri begitu saja olehku. Bukankah itu sangat disayangkan? Kau benar-benar penasaran. Aku hanya sangat penasaran padamu. Namaku Lian Xiang. Keluargaku miskin sejak aku kecil. Aku dijual ke rumah bordil oleh orang tuaku. Kau adalah seorang pelacur. Kemudian seorang Yuan Wei menyukaiku dan membantuku menebus diriku. Sejak saat itu aku menjadi selir di kediaman Yuan Wei. Namun istri utama cemburu pada masa muda dan kecantikanku dan sangat disayangi oleh Tuan. Dia diam-diam meracuni makananku. Lalu kau diracun sampai mati, dan kemudian masuk ke dalam lukisan untuk mencelakai orang. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya menyakiti orang? Orang-orang yang masuk ke rumah bangsawan ini, bukankah mereka semua terperangkap di sini olehmu? Dan energi yang mereka terkuras. Saya tidak menjebak mereka. Merekalah yang memanjakan diri dalam kesenangan indrawi, tidak dapat melepaskan diri. Mereka sendiri menolak untuk pergi. Tetap saja kaulah yang memikat mereka. Tuan Mudanin, Anda bisa saja pergi di siang hari. Bukankah Anda juga tidak pergi? Jika bukan karena para pria itu, serakah akan kecantikan. Bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Pada akhirnya, bukankah itu masih mereka yang kemauannya tidak cukup kuat? Apa yang kau katakan sangat masuk akal. Itu membuatku tidak bisa membantahnya. Ceritanya sudah selesai. Kita bisa tidur sekarang. Berbicara tentang dirimu sendiri, hal-hal menyedihkan seperti itu. Namun kau tidak menunjukkan reaksi apapun. Seolah itu adalah cerita orang lain. Kau berbohong padaku kan? Anda adalah sarjana yang benar-benar licik. Mempermainkan saya lagi.
Mengapa kau pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun? Jangan terlalu picik. Mari kita mengobrol sedikit lebih lama. Tuan Mudanin, Anda tidak menikmati diri Anda bersamaku. Mengapa Anda belum pergi hari ini? Apakah hujan lagi? Hari ini tidak hujan, cuaca cerah. Saya kira Anda adalah orang yang istimewa. Jadi Anda juga terpikat oleh kecantikan. Malam ini aku tetap tidak akan berbagi bantal denganmu. Jika kau ingin menguras energi yangku, kau bisa mencoba memaksaku. Jika saya ingin memaksa Anda, bagaimana mungkin Anda bisa hidup selama 3 malam lagi dalam 100 tahun lebih terakhir? Saya tidak pernah memaksa pria manapun. Anda berbeda dari para pria itu. Anda harus pergi. Itu adalah segel keluarga kerajaan dinasti Ming. Kau seorang gadis penyanyi biasa. Bagaimana mungkin keluarga kerajaan melukis untukmu? Kau bilang kau terperangkap dalam lukisan selama lebih dari 100 tahun. Mengapa kau berakhir di sini? Aku ingin tahu kebenarannya. Tuan Mudanin, seorang wanita penggoda. Tidakkah Anda takut terjerat dalam-dalam? Seorang femme fatale. Banyak kaisar, raja, dan jenderal. Semuanya mengaitkan kesalahan mereka pada wanita. Mengatakan hal-hal seperti seorang femme fatale itu sungguh konyol. Ini semua hanyalah alasan pria untuk ketidakmampuan mereka sendiri. Saya tidak menyangka Tuan Mudanin memiliki wawasan seperti itu. Raja Shou untuk mendapatkan senyuman dari Daji. Insiden menara suar, negara itu jatuh. Semua orang mengatakan Daji menggunakan pesona rubahnya untuk memikat raja. Bukankah itu juga karena Raja Shou sendiri bejat dan tiran? Dan ada Li Longji yang boros dan penuh nafsu sendiri. Apa hubungannya itu dengan Yang Guifei? Juga, semua orang mengatakan dinasti Ming jatuh karena seorang Chen Yuan. Jika Wusan Gui setia pada dinasti Ming, bahkan jika kau mengumpulkan 4 kecantikan besar untuknya, dia tidak akan memimpin pasukan Qing masuk ke celah gunung. Terima kasih Tuan Mudanin karena telah meluruskan ini. Ketidakadilan yang sudah lama ini bagi selir ini. Telah hidup melalui transisi antara dinasti Ming dan Qing. Dan masih secantik bidadari. Jika aku tidak salah, kau memang Chen Yuan. Saya telah menanggung kutukan semua orang di dunia. Semua orang menyalahkan saya atas kejatuhan bangsa kepada saya. Tidak ada yang memahami ketidakadilan saya. Saya tidak menyangka Tuan Mudanin begitu berani dan berwawasan. Karena Tuan Mudanin ingin mengetahui kebenarannya, maka saya akan menceritakan kisah hidup saya. Aku akan mendengarkan dengan saksama. The film was translated and narrated by M Media. Dulu saya dikirim ke istana untuk melayani Kaisar Kongzhen. Kaisar memuji kecantikan saya. Dan bahkan secara khusus mengundang seorang pelukis istana untuk melukis potret saya. Dia adalah kaisar, tetapi di hatiku, dia tidak berbeda dari mereka. Keturunan pangeran dan bangsawan muda yang datang ke rumah bordil sebelumnya. Dia tidak menghadiri sidang istana selama 3 hari berturut-turut dan tinggal bersamaku di kamar tidur sepanjang waktu. Dia mengatakan bahwa sejak saat itu, tidak ada selir dan wanita bangsawan di istana yang akan menarik perhatiannya lagi. Pada hari keempat, setelah dia kembali dari menghadiri sidang istana, dia tiba-tiba marah padaku. Seorang wanita cantik menghancurkan bangsa. Zhongzhen, Kau adalah iblis wanita yang menghancurkan bangsa. Dalam 3 hari, kau berada di istana. Pemimpin pemberontak Mei Zicheng merebut 3 kota. Yang mulia, Aku adalah penguasa yang bijaksana. Aku tidak bisa memanjakan diri dalam kecantikan. Aku tidak bisa menjadi penguasa tiran. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. seorang wanita cantik merusak negara. Aku katakan itu adalah pria yang merusak hidup seorang wanita cantik. Seorang wanita cantik tidak punya. Tidak ada pilihan sama sekali. Terima kasih Tuan Mudanin. Setelah meninggalkan istana, saya kembali ke kediaman Paman Kekaisaran Zhou. Suatu hari, kediaman Paman Kekaisaran mengadakan perjamuan besar untuk para tamu. Dan saya diminta untuk keluar dan bernyanyi serta menari untuk menghibur mereka. Wusan Gui.
Malam itulah saya bertemu Wu San Dui. Kau bermain dengan indah. Kau sungguh cantik, aku menyukaimu. Kaisar mengirim Wu San Dui untuk menjaga celah Shanhai dan tidak mengizinkannya membawa keluarganya. Jadi saya tetap di ibu kota. Tanpa diduga Li Zichen adalah yang pertama merebut ibu kota. Kaisar Tongzhen di Bukit Batu Bara menggantung diri. Li Zicheng. Dia memang wanita tercantik di dunia. Wu San Dui awalnya menyerah kepadanya. Tapi begitu dia mendengar bahwa dia telah membawaku, dia memimpin tentara Qing masuk ke celah dan membawaku kembali lagi. Aku tahu bahwa kemarahan karena seorang wanita cantik. Mereka semua berkata, Kekaisaran dinasti Ming, ratusan ribu tentara, dan nyawa jutaan rakyat jelata, semuanya dibunuh oleh Ku Chen Yuan. Apakah aku benar-benar menanggung dosa sebesar itu? Aku tidak pernah melakukan hal buruk. Bahkan satu kata pun yang bisa menyakiti orang lain pun belum pernah aku ucapkan. Tapi kau hanyalah gadis penyanyi rendahan. Bagaimana mungkin kau bisa mengendalikan nasib bangsa? Kemudian, Wu San Gui dianugerahi gelar Pangeran Penakluk Barat. Dia berkata latar belakangku diketahui semua orang di bawah langit. Jika namaku dilaporkan untuk meminta penganugerahan gelar kekaisaran, itu akan menjadi penghujatan terhadap istana. Dia menjadi seorang pangeran dan meremehkanku karena menjadi seorang pelacur. Tidak layak menerima anugerah kaisar. Baru pada saat itu aku mengerti kasih sayangnya The padaku. film was translated Pada akhirnya and tidak lebih dari narrated ini. by M Media. Aku adalah orang yang tidak beruntung. Ditakdirkan untuk membawa kemalangan bagi orang-orang di sekitarku. Kuharap terata yang murni dan tak ternoda dapat membersihkan noda separuh hidupku. Maka seorang wanita cantik dari generasinya lenyap. Betapa sedihnya, betapa menyedihkan. Mungkin kebencianku terlalu dalam. Setelah kematian, entah bagaimana aku memiliki lukisan ini dan berakhir di sini. Tuan Mudanin, aku telah terperangkap dalam lukisan ini selama lebih dari 100 tahun. Setiap pria yang kulihat adalah orang yang mendambakan kecantikan. Hanya kau yang berbicara untuk ketidakadilan yang kualami. Selir rendahan ini tidak menyesal dalam hidup ini. Kau terjebak oleh obsesimu. Sekarang lepaskan dan bebaslah. Bagaimana kalau bereinkarnasi sebagai manusia lagi? Namun lukisan ini diresapi dengan energi spiritual. Itu harus dibakar agar aku bisa benar-benar bebas. Tuan Mudanin, apakah kau bersedia membakar lukisan ini? Tentu saja aku bersedia. Selama lebih dari 100 tahun, semua orang memperlakukan lukisan ini sebagai harta karun. Tidak ada yang mau membakarnya. Aku tidak menyangka Tuan Mudanin begitu berjiwa bebas. Selir rendahan ini terkesan. Apa kau siap? Belahan jiwa sepanjang zaman adalah yang paling sulit ditemukan. Terima kasih Tuan Mudanin. Selamat tinggal. Berhenti. Siapa kau? Yuan. Pangeran, Ini Wu San Gui. Yuan sudah lebih dari 100 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Pangeran, bukankah kau sudah bereinkarnasi? Aku telah mengembara di alam baka, mencari keberadaanmu. Baru setelah lukisan ini mulai terbakar barusan, aku merasakan kehadiranmu. Aku tidak menyangka selama ini kau berada di dalam lukisan.
Tidak heran aku tidak bisa menemukanmu. Pangeran terlalu baik. Siapa kau, mengapa kau membakar lukisan ini? Aku Ningxia, seorang sarjana yang pergi ke ibu kota untuk ujian kekaisaran. Kau ingin membakar Yuan-Yuan sampai mati. Keluar. Kau mencari mati. Bukan seperti yang mulia pikirkan. Sialan, seperti yang diharapkan. Wu Shan Gui marah besar, terlalu brutal. Kau malah membelanya. Yang mulia, kau salah paham tentang Tuan Muda Nin. Dia membakar lukisan itu untuk membantuku berinkarnasi. Yuan-Yuan, kau sebenarnya ingin bereinkarnasi? Ya, Tidak. Aku telah berlama-lama di alam baka mencarimu selama ratusan tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Kau tidak bisa pergi. Yuan-Yuan, dalam kehidupan sebelumnya aku terikat oleh ketenaran dan kekayaan, dan tidak bisa memberimu status yang layak. Dalam kehidupan ini, mari kita bersama, sebagai pasangan hantu. Bukankah menyenangkan untuk bahagia dan tanpa beban? Jangan percaya omong kosongnya. Dia terus mengatakan dia mencintai Yuan-Yuan. Tapi apa yang sebenarnya sudah kau lakukan untuknya? Kau mencintainya, namun kau menggunakannya sebagai alasan untuk memberontak. Membuatnya menanggung reputasi membawa bencana bagi bangsa dan rakyatnya. Kau mencintainya, namun kau tidak menyukai latar belakangnya. Setelah dinobatkan sebagai pangeran, kau merekrut banyak pelacur. Tapi dia meninggal dalam tangisan. Dia hanya menggunakan Yuan-Yuan sebagai alasannya sendiri. The film Kau was bicara omong translated kosong. and Yuan-Yuan, jangan narrated dengarkan by M. omong Media. kosongnya. Kau tahu aku mencintaimu. Aku berutang terlalu banyak padamu di kehidupan lalu. Kali ini, biarkan aku menebusnya dengan benar. Maukah kau percaya padaku? Kau memang punya cinta untuk Yuan-Yuan. Tapi sedikit cinta ini, dibandingkan dengan kekuasaan, benar-benar rentan. Yang paling kau cintai adalah kekuasaan, yaitu memegang pengaruh dari posisi tinggi. Cinta sejati adalah pemenuhan, bukan kepemilikan. Kau bocah, kau bicara omong kosong. Kau mencari mati. Tuan Muda Nin. Kau bocah. Seperti yang kuduga, kau punya niat buruk. Hari ini, aku akan mengirimmu bertemu Raja Neraka. Siapa yang berani menyentuh suamiku? Xiao Li, Suami siapa dia? dia. Ceritanya panjang, aku tidak tahu. Bagaimana menjelaskannya padamu sekarang? Suami. Kau tidak pergi merayu istri orang lain. Dan sekarang suaminya datang untuk menyelesaikan masalah. Nona muda memang tepat sekali. Pria itu merayu istriku. Xiao Li, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Kalau begitu kau ingin memukuli suamiku sampai mati. Mencari mati. Suamimu berselingkuh di belakangmu. Namun kau membelanya seperti ini. Omong kosong. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia kura-kura tua yang keji. Berhenti menabur perselisihan. Aku bisa menilai sendiri apakah suamiku baik atau buruk. Istriku luar biasa. Yang mulia. Yuan-Yuan, Cambuk lembut ini memiliki energi spiritual. Semakin kau meronta, semakin erat ia mengikat. Jangan repot-repot meronta. Suami. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sayangku. Sudah lama tidak bertemu. Kekuatanmu meningkat pesat. Nenek mewariskan semua kemampuannya kepadaku. Menghadapi hantu-hantu kecil belaka. Masih mudah ditangani. Cincin jempol giok ini kembali ke tanganmu. Kau sudah bertemu ketidakkekalan hitam putih. Ketidakkekalan hitam dan putih datang mencariku dengan cincin jempol giok. Baru saat itulah aku mengetahui apa yang kau alami di jalan. Aku khawatir sesuatu terjadi padamu. Itulah mengapa aku bergegas kemari. Untung kau datang tepat waktu. Kalau tidak hari ini, aku pasti sudah dipukuli sampai mati oleh kura-kura tua ini. Suami, apakah kau merindukanku? Sayangku, sepanjang jalan ini, aku memikirkanmu setiap hari. Benarkah? Suami,
Ada orang lain di sini. Saat kalian bermesraan, pikirkan bagaimana perasaan orang lain. Diam. Diam. Sayangku. Dia adalah Chen Yuan. Kura-kura tua ini adalah Wu San Gui. Biar ku ceritakan kisah mereka. Sekarang kau tahu, aku tidak merayu istri orang lain kan? Jadi begitu. Kakak Chin ini sangat menyedihkan. Kau kura-kura tua, benar-benar egois. Suami, kau masih baik hati. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Sayangku. Suami, Berhenti pamer kemesraan. Kau seharusnya peduli, apakah aku hidup atau mati. Baiklah. Kau mau mati atau hidup? Biarkan aku pergi. Biarkan aku dan Yuan menjadi pasangan yang bahagia. Kau jelek. The Tapi film mimpimu was besar sekali. translated and Yuan. narrated by M Media. Bagaimana rencanamu menghadapi orang ini? Yuan, kau tahu. Aku mencintaimu. Katakan padanya. Untuk melepaskanku. Kita masih bisa bersama seumur hidup. Yuan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Yuan. Pangeran. Di dunia ini, hanya Tuan Mudanin yang memahami keluh kesahku. Aku tidak ingin lagi menjadi Chan Yuan. Dibandingkan perasaanku pada pangeran, aku mendambakan kebebasan. Dan pembebasan lebih lagi. Setelah mengecewakan kasih sayang pangeran. Mari kita anggap itu terbayar. Hutang yang pangeran miliki padaku di kehidupan sebelumnya. Chen Yuan. Aku telah mencarimu selama ratusan tahun. Bagaimana kau bisa begitu tak berperasaan? Tuan Mudanin. Aku akan kembali ke lukisan itu. Tolong lanjutkan membakar lukisan itu. Apa kau sudah benar-benar memikirkannya? Aku tidak menyesal. Baiklah. Chen Yuan. Aku memerintahkanmu untuk tidak pergi. Tuan Mudanin. Nona Shaoli. Semoga kau bahagia. Tidak. Yuan. Yuan. Suami, apakah kakak Chin bebas? Impermanensi hitam putih akan membawanya berinkarnasi. Aku dengar ketidakkekalan hitam dan putih berkata, sepanjang jalan ini, kamu cukup dekat dengan hantu wanita bernama Xiao Qian. Benarkah? Istri. Dengarkan aku menjelaskan. Kamu jelaskan. Aku mendengarkan. Xiao Qian ini. Dia sangat setia padaku. Istri. Maafkan aku. Aku tidak peduli jika kamu mengambil selir. Tapi hanya ada satu istri utama, dan itu adalah aku. Istri. Kau setuju? Suamiku tampan dan luar biasa. Wajar jika orang-orang menyukainya. Aku tidak bisa mencegahnya, meskipun aku mencoba. Tapi tidak peduli berapa banyak selir yang kamu ambil. Harus hanya ada satu istri utama, dan itu adalah aku. Istri. Memang kau memiliki sikap seorang istri utama. Kau punya pola pikir yang hebat. Kalau begitu suami, apa yang harus kita lakukan dengan kura-kura tua ini? Tuan Mudanin, kenapa kau di sini? Dewi Suci kau juga di sini. Terima kasih Dewi Suci atas jiok roh rubah yang dia nugerahkan. Jiok roh rubah ini tidak hanya memiliki seni menjaga kecantikan, tingkat kultivasi kami juga meningkat cukup banyak. Ya, sejak menggunakan jiok roh rubah ini, kulit kami para saudari sangat halus. Kulit ini juga menjadi semakin kencang. Juga Dewi Suci menganugerahkan begitu banyak harta langka. Tuan Mudanin, Dewi Suci benar-benar memiliki perasaan yang dalam padamu. Terima kasih Dewi Suci. Terima kasih Tuan Mudanin. Yuan. Gadis yang cantik sekali. Cantik. Sungguh cantik. Sudah berapa lama sejak terakhir kita melihat hantu wanita secantik ini? Sejak Pan Jin Lian diusir selama dinasti Song, kami belum pernah melihat orang secantik ini. Saudari-saudari, kali ini aku harus merepotkan kalian lagi. Hantu cantik ini. Mungkinkah tubuhnya juga tidak lengkap?
Tuan Mudanin, kenapa kau terus menarik hutang hantu romantis ini? Aku hanya meminta kalian berdua saudari untuk membantunya menemukan reinkarnasi yang baik. Dewi Suci sangat baik kepada kami. Permintaan kecil ini tentu saja tidak masalah. Hantu wanita secantik itu. Bahkan jika Tuan Mudanin tidak meminta, kami akan tetap membantunya menemukan reinkarnasi yang baik. Kecantikan agung, ikutlah dengan kami. Kami akan membawamu untuk terlahir kembali ke keluarga dengan daya tarik tinggi. Dijamin saat kau lahir, kau akan tetap secantik ini. Benar-benar benar. Saat lahir kau akan tetap menjadi kecantikan agung. Tidak. Tolong aku mohon padamu. Bantu aku menemukan keluarga normal. Di kehidupan selanjutnya, aku hanya ingin menjadi orang biasa yang berpenampilan sederhana. Menjadi orang biasa. Bukankah itu menyia-nyiakan gen yang begitu bagus? Seorang wanita cantik yang membangkitkan rasa iba. Kenapa kamu tidak ingin cantik lagi? Saudari-saudari, mari kita ikuti saja apa yang dia inginkan. Menjadi cantik The terkadang film was belum tentu hal yang baik. translated and narrated by M Media. Tunggu. Yuan bawa aku bersamamu. Mari kita bereinkarnasi bersama. Kamu adalah Wusan Gu yang mengkhianati negara demi kemuliaan. Bawa aku bersamamu. Kehidupan ini, aku tidak bisa bersama Yuan. Di kehidupan selanjutnya, kita juga harus bersama. Dasar bajingan tua kamu cukup tergila-gila. Kau ingin terus menempel pada Yuan hidup demi hidup. Mimpi saja. Dua saudari kalian tidak perlu mempedulikannya. Bawa saja Chen Yuan untuk bereinkarnasi. Suami, jika kakak Chen bereinkarnasi, bagaimana jika kura-kura tua ini menjadi hantu dan mengganggunya? Lalu bawa dia untuk bereinkarnasi bersama. Tapi reinkarnasi sebagai manusia tidak mungkin. Bukan sebagai manusia. Lalu apa? Wusan Gui ini adalah pemberontak dan pengkhianat besar selama hidupnya. Kurasa bereinkarnasi sebagai kura-kura itu baik. Kemalangan bertahan 1000 tahun. Kura-kura berumur panjang. Mari kita ikuti saran Tuan Mudanin. Kami akan membantunya menemukan rahim kura-kura. Aku tidak ingin menjadi kura-kura. Tuan Mudanin, aku salah. Orang besar mengabaikan kesalahan orang kecil. Biarkan saja aku pergi. Aku berjanji. Aku tidak akan lagi menempel pada Chen Yuan dan tidak akan bereinkarnasi bersamanya juga. Jangan jadikan aku kura-kura. Tuan Mudanin dengan saintas menemanimu. Sepanjang jalan, kamu tidak akan menghadapi bahaya lagi. Aku berharap kamu sukses dalam ujian kekaisaran. Aku berharap Tuan Mudanin memenangkan tempat pertama. Dan sangat mencintai saintas, dan selamanya sehati. Terima kasih dua saudari. Terima kasih kalian berdua. Karena telah menjaga suamiku di jalan. Jika suatu saat kalian mengalami kesulitan di masa depan, datanglah menemuiku di suku rubah. Terima kasih saintas. Wajah kecil ini, kulit ini, sederhananya, kecantikan alami. Jika dia benar-benar hanya orang biasa, sangat disayangkan wajah selembut itu. Aku bilang, kenapa kamu tidak mempertimbangkan lagi? Ya, kamu harus mempertimbangkan lagi. Begitu kamu bereinkarnasi, tidak ada jalan kembali. Yuan, kau juga harus bereinkarnasi sebagai kura-kura. Mari kita terus menjadi suami istri. Bersikaplah baik cepatlah. Suami, kamu harus menyimpan cincin jempol giok ini. Ini adalah tanda pemimpin klan rubah. Kau bersamaku sekarang. Kau harus memegangnya. Suami, tolong ambillah. Aku sudah menguasai teknik kultivasiku sekarang. Aku bisa melindungimu. Sudah larut. Bagaimana kalau kita berlatih sedikit? Suami, bagaimana kita akan berlatih tanding? Suamimu sudah lama ingin mencoba milik istriku. Kedalaman. Suami, kamu nakal sekali. Kemana Xiao Qian pergi?
sekali Ni Xiaoqian. Tidak tidur di tengah malam, menyelinap dengan pria lain di belakangku. Tuan muda, bukan seperti itu. Aku menangkapmu basah di ranjang. Apalagi yang harus kau jelaskan? Kau terus berkata, kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Tapi kemudian kau berbalik dan melihat seorang pria tampan dan berubah pikiran. Mengapa kau begitu terburu-buru untuk masuk ke ranjang pria tampan itu? Apa kau sebegitu putus asanya? Tuan muda jangan bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong. Apakah itu lebih berlebihan daripada kau menyelinap dengan seorang pria? Ninshen, kau memfitnahku. Dan kau tidak berperasaan dan tidak adil. Kau. Suami, apa kamu tidak akan mengejarnya? Biarkan dia pergi. Sebaiknya dia tidak pernah kembali. Suami lihat, Tuan Muda Sun sudah mabuk berat. Tidak ada apa-apa yang terjadi di antara mereka. Aku melihat semuanya. Xiaoqian secara aktif merayunya. Apakah Sun Su lebih tampan dariku? Aku rasa tidak begitu. Xiaoqian merayu Tuan Muda Sun lebih dulu. Dia jelas ingin membunuh Sun Su barusan. Pasti ada alasan tersembunyi di balik ini. Kalian berdua biasanya bertengkar memperebutkannya dan saling cemburu. Tidak mau mengalah satu sama lain. Bukankah lebih baik sekarang dia sudah pergi? Kenapa kau masih membelanya? Xiaoqian bukan wanita yang tidak setia. Jika aku mengusir saingan cinta dengan cara ini, maka kemenanganku akan terlalu tidak terhormat. Anakku, ibu minta maaf. Kenapa kamu di sini? Kita kurang minum tadi malam. Mari kita lanjutkan malam ini. Tolong. Kakak Sul. Tentang minum-minum tadi malam. Apa kau masih ingat? Tadi malam, saya hanya ingat mengantar saudara Nin kembali ke kamar Anda. Kedua istri saudara Nin. Saudara Nin benar-benar diberkati. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa sama sekali. Aneh sekali. Saya tidur sangat nyenyak tadi malam. Kakak Sul. Apa kau pernah menyinggung seseorang? Terutama wanita. Saudara Nin bercanda. Saya sudah di rumah saja fokus pada studi saya. Kalau bukan, karena ujian kekaisaran ini, saya bahkan tidak akan melangkah keluar dari pintu. Jadi wanita bahkan lebih tidak mungkin. Jangan takut saudara Sum akan menertawakan saya. Saya masih perjaka. Itu benar. Usianya tidak cocok. Xiaoqian sudah meninggal lebih dari 100 tahun. Jika ada dendam, itu pasti dengan generasi kakek buyutku. Apa yang Anda katakan saudara Nin? Tidak ada apa-apa. Kemarilah. Sejujurnya, leluhur saya punya aturan. Lulus ujian kekaisaran dulu, baru menikah. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kakek buyut saya. Kakek buyut saya dulu terbebani oleh seorang wanita dan hampir kehilangan karir resminya. Kakek buyut. Saudara Nin, ada apa? Kakak Sul, tadi malam aku dengar kau bilang kakek buyutmu terlibat dengan seorang wanita dan hampir kehilangan jabatan resminya. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang itu? Ketika kakek buyut masih muda, keluarganya juga salah satu keluarga terkemuka di daerah itu. Dan keluarganya menikahkannya dengan seorang istri dari latar belakang keluarga yang setara. Itu adalah nenek buyut saya. Suatu hari, kakek buyut pergi keluar dan melihat seorang wanita menjual dirinya untuk menguburkan ayahnya. Kakek buyut melihat dia menyedihkan, jadi dia membelinya kembali. Sejak saat itu wanita ini menjadi pelayan kakek buyut. Pelayan ini cantik dan berpenampilan lembut. Dan pada waktu itu, kakek buyut sepenuhnya fokus belajar, mempersiapkan ujian kekaisaran. Tapi siapa sangka,
Pelayan ini justru secara aktif merayu kakek buyut. Setelah dirayu beberapa kali, kakek buyut menyerah. Pelayan ini hamil anak kakek buyut. Dan masalah ini diketahui oleh nenek buyut. Nenek buyut dengan marah menegur pelayan itu karena tidak tenang. Untuk naik pangkat dia bahkan diam-diam hamil. Di satu sisi ada istri asli. Di sisi lain, ada pelayan yang hamil. Kakek buyut berada dalam dilema. Kakek buyut tahu dia telah menyakiti nenek buyut. Jadi dia memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan pelayan ini. Sejak saat itu dia fokus sepenuhnya pada studi, mempersiapkan ujian. Pelayan ini melihat bahwa dia tidak bisa menikah ke keluarga Sun dan menikmati kekayaan serta status. Punya ide untuk meracuni kakek buyut. Apa? Pelayan ini menyiapkan sepoci anggur beracun, berniat menipu kakek buyut untuk meminumnya. Tapi karena takdir yang aneh, dia meminumnya sendiri. Ini bisa dianggap kejahatan yang mendapat balasannya. Setelah wanita itu meninggal, kakek buyut kemudian fokus belajar dan berjuang meraih kesuksesan. Dan akhirnya lulus ujian kekaisaran menjadi sarjana terbaik. Dan juga menjadi pejabat tinggi di istana kekaisaran. Kejadian ini menjadi aib bagi keluarga Sun kami. Untuk menghindari tragedi yang sama terulang kembali, maka kakek buyut menetapkan aturan. Pertama raih status pejabat, baru menikah. Jadi begitu. Omong kosong. Pergi ke neraka. Tidak. Xiao Qian, bukankah kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan lagi menyakiti manusia mulai sekarang? Lepaskan dulu. Pahami dengan jelas sebelum membunuh seseorang. Xiao Qian, benda macam apa yang kau dan Sun Tzu sebenarnya miliki sampai kau ingin membunuhnya? Apa kau masih ingat Sun Cho? Baru saja cerita tentang kakek buyutnya. Kau dan kakek buyutnya adalah kenalan lama. Lebih dari sekadar kenalan lama. Dia hanyalah musuh bebuyutan. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagian pertama, dari apa yang dikatakan Sun Tu itu benar. Kakek buyutnya Sun Yaoxing adalah salah satu yang paling terkemuka. Keluarga kaya di daerah itu, keluargaku miskin saat itu. Dan aku terpaksa menjual diriku untuk menguburkan ayahku. Dan dibeli oleh Sun Yaoxing untuk menjadi pelayan. Kau adalah pelayan itu. Ya. Tapi aku tidak menyangka bahwa dalam versi keluarga Sun, aku menjadi wanita beracun yang lisik. Apa sebenarnya yang terjadi? Sun Yaoxing sedang mempersiapkan ujian kekaisaran saat itu. Aku menemaninya dan melayaninya. Aku tidak pernah secara aktif merayunya. Dialah yang menggunakan kata-kata manis, paksaan dan godaan. Setiap kali dia mencoba mengambil keuntungan, aku menemukan cara untuk melarikan diri. Tapi bagaimana bisa seekor tikus lolos dari cengkeraman kucing? Akhirnya suatu kali, aku tertangkap olehnya saat istrinya tidak di rumah. Dia menghinaku. Apa? Sudah berakhir aku hamil anaknya. Dia sangat senang. Mengatakan dia akan memberiku status. Dia bilang dia sudah muak dengan kekejaman istrinya. Dia ingin menceraikan istrinya dan menikahiku. Aku tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Dan untuk sementara waktu aku mempercayai kebohongannya. Demi anak itu, aku berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Aku tidak menyangka aku masih ditemukan oleh istrinya. Keluarga Sun. Kalian berdua telah diberi anggur beracun. Dalam 1 jam, kamu akan mati karena racun. Sun Yaoxing kakek buyut Sun Tzu. Penawar. Hanya 1. Apakah itu menyelamatkanmu? Atau menyelamatkanmu? Xiao Qian. Tuan, Xiao Qian, di kehidupan ini aku telah mengecewakanmu. Kita tidak bisa menua bersama di dunia fana. Mari kita menjadi pasangan hantu di dunia bawah saja. Tuan, dalam hidup ini memiliki perasaan tulusmu untukku. Shou Qian sudah puas. Mari kita pergi ke alam baka. Dan menjadi pasangan hantu. Xiao Qian, maaf kau akan pergi duluan. Aku akan menyusul setelahnya. Tunggu aku. Ini keterlaluan. Kamu benar-benar demi seorang pelayan, bahkan mati. Nyonya, aku bersedia bertobat. Aku sudah membawa pelayan rendahan ini dan membunuhnya. Tolong ampuni aku kali ini. Kamu benar-benar tahu kamu salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Nyonya,
Aku pasti akan belajar keras. Aku tidak akan pernah berani melakukan apapun yang akan menyinggungmu lagi. Kalau begitu aku akan percaya padamu sekali lagi. Kemudian, dia lulus ujian kekaisaran dan menjadi pejabat tinggi di istana. Keluarga Sun juga sangat mulia. Antara dia dan istrinya, hubungan mereka juga harmonis. Mereka saling menghormati sepanjang hidup mereka. Posisi tinggi dan gaji besar. Istri cantik di sisinya. Keturunan yang makmur. Betapa sempurnanya hidupnya. Oleh karena itu, Sun Yaoxing adalah orang yang bajingan, pengecut, dan tercela. Dia mengambil kesalahannya sendiri dan menghapusnya bersih dan menimpakan semua kesalahan padamu. Omong kosong. Kakek buyut bukanlah bajingan tercela. Kakak Sul, kau mendengar semuanya. Aku mendengar semua yang baru saja kau katakan. Kakek buyut adalah kebanggaan keluarga Sun kami. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi bajingan, pengecut, dan pengkhianat. Jelas-jelas kau yang merayunya. Kau, Seperti kata pepatah kemalangan, seharusnya tidak menimpa keluarga. Sun Yaoxing sudah mati. Mengapa kau harus membunuh Sun Su? Sun Chu terlihat persis seperti Sun Yaoxing. Dia jelas reinkarnasi Sun Yaoxing. Meskipun dia adalah reinkarnasi, Sun Su berbeda dari orang yang menyakitimu. Bajingan besar itu, dia tidak pernah melakukan hal buruk. Siapa bilang Sun Su tidak melakukan hal buruk? Ini adalah pelayan pribadimu. Kemana kau lari? Kemana dia pergi? Dia akan menenggelamkan dirinya, tapi aku menyelamatkannya. Mengapa kau mencoba bunuh diri? Mengapa kamu berpura-pura bodoh? Kamu sama seperti Sun Yaoxing itu. Egois, tidak berperasaan, dan The tidak film tahu was berterima kasih. translated and narrated Tuan by muda, M. aku hamil Media. anakmu. Kamu bilang akan menikahiku. Tapi sekarang, kamu tidak mengakui maupun bertanggung jawab. Kamu memaksaku ke dalam situasi di mana aku tidak punya cara untuk hidup. Kakak Sul, bukankah kau bilang kau masih perawan? Perjalanan menuju ujian kekaisaran itu panjang dan sepi. Bukankah ini seorang pelayan kamar untuk menghilangkan kesepian kan? Tapi aku tidak memaksamu bunuh diri. Kakak Sul, aku tidak menyangka kau bajingan seperti itu. Kakak Nien, setiap tuan muda dari keluarga terkemuka pasti punya beberapa pelayan. Di kehidupan sebelumnya, kau serakah akan hidup dan takut mati, dan memfitnahku. Di kehidupan ini, kau memaksa seorang pelayan untuk bunuh diri lagi. Aku akan membunuhmu. Jangan mendekat. Jangan sakiti tuan muda. Aku tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Dia memperlakukanmu seperti ini, dan kau masih melindunginya. Nona Xiaoqin, kamu salah paham. Awalnya aku berpikir jika aku mati, semuanya akan berakhir. Tapi sejak Nona Xiaoli menyelamatkanku, aku tidak lagi memiliki perasaan apapun padanya. Sekarang aku hanya ingin hidup dengan baik. Demi anakku. Tuan muda, aku melayanimu sebentar. Kembalikan surat jual beliku. Maka kita impas mulai sekarang. Surat jual beli ada di rumah lamaku. Ketika aku keluar kali ini, aku tahu kamu membawanya bersamamu. Tidak mungkin. Kau adalah pelayan keluarga Sunku. Bahkan jika kau ingin pergi, kau harus melahirkan anak itu dulu. Kau hanya bisa pergi setelah menyerahkannya padaku. Kamu sama sekali tidak peduli dengan anak ini. Biarkan saja aku pergi. Sun Su, jika kau seorang pria, kembalikan surat jual beli ke R. Aku memberitahumu, surat jual beli ke R disembunyikan di suatu tempat. Hanya aku yang tahu. Jika kau ingin surat jual beli itu, kau bisa. Biarkan aku pergi dulu. Kalau tidak, kalian seumur hidup kalian tidak akan pernah menemukan surat jual beli itu. Kau benar-benar tercela. Kejam. Tercela. Tunggu sampai aku menyerahkan surat jual beli itu. Lalu kau membunuhku. Bukankah itu tercela? Sun Su, dengan melakukan ini, apa kau tidak takut disambar petir? Disambar petir. Disambar petir. Kakak Nien, kau main-main dengan beberapa hantu wanita. Bahkan jika petir ini menyambar, itu akan menyambarmu sampai mati duluan. Dia sudah mati. Kau menarik petir ini. Aku tidak punya kemampuan seperti itu. Itu kau. Suami,
Teknik kultivasiku belum bisa mengendalikan petir. Disambar petir. Sepertinya bahkan langit tidak tahan lagi. Dan turun tangan secara pribadi. Semuanya di masa depan jangan sekali-kali melakukan hal buruk. Kalau tidak petir akan benar-benar menyambarmu. Sebenarnya aku sudah tahu sejak awal bahwa surat jual beli itu ada padanya. Akhirnya bebas. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Nona Shaoli, kamu adalah penyelamat hidupku. Aku tidak bisa menerima uang ini. Kamu sebaiknya tetap menyimpannya. Jangan terlalu banyak berpikir di masa depan. Hiduplah dengan baik. Tidak. Tolong terima ini, mulai sekarang. Kau merawat anak sendirian, juga sangat sulit. Ini adalah tanda kecil dari perhatian kami. Kalau begitu tolong terima ini. Dunia ini luas. The film was Mulai sekarang translated kau harus and menjaga dirimu dan narrated anak by itu M baik-baik. Media. Nona Claire, jaga diri. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjalani hidup yang baik. Xiao Tian. Aku salah paham padamu sebelumnya dan mengatakan hal-hal yang menyakitimu. Maafkan aku. Karena kau tahu kau salah. Kalau begitu berlututlah dan bersujud 3 kali untukku. Apa? Cuma bercanda kau kutu buku. Kakak, kau bergabung lebih dulu. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak. Terima kasih banyak kali ini. Aku tidak tahu apa-apa sebelumnya. Kakak, sebagai kakakmu aku juga tidak murah hati. Anggap saja impas. Mari kita rukun mulai sekarang. Baik. Karena kedua istri sudah berdamai, maka malam ini bolehkah aku tidur di ranjang 3 orang bersama? Mimpi saja. Mimpi saja. Kamu masih tidur di lantai. Allah ujian. Sarjana terbaik baru tahun ini, Kasih. Ninshan. Suami. Permintaan terakhir pemilik asli telah terpenuhi. Kembali. Aku akan pergi dan segera kembali. Setidaknya biarkan aku merasakan menjadi sarjana terbaik dan istriku yang cantik. Siapa itu? Pengiriman. Pengiriman. Aku tidak memesan pengiriman.